kita non-Kristen, mereka banyak sekali bertanya, apakah mungkin Allah yang Maha Kuasa, yang penuh dengan kuasa itu berubah menjadi ciptaannya? Ini pertanyaan atau retorika yang seringkali kita tidak bisa membatasi itu. Kalau saudara kita non-Kristen, mereka punya paradigma yang berbeda dengan kita, itu karena hal yang biasa. Nah, saya katakan itu hal biasa, karena teologi mereka baru muncul abad ke-7. It's okay. Dan yang mereka tidak ketahui adalah, di dalam kitab kita, dari Kejadian sampai Wahyu, itu ada benang merahnya. Kitab kita bukan didikte dari Allah di surga kepada nabinya, ditulis begitu saja. Enggak. Kitab kita, selain merupakan kitab suci, ini merupakan kitab sejarah. Artinya, setiap ayat firman Tuhan yang ditulis dalam kitab kita bisa dibuktikan secara arkeologi. Itu hebatnya dan tak terbantahkan. Nah, hari ini kita melihat yang menjadi dasar dari kelahiran Kristus 2000 tahun yang lalu di tengah-tengah dunia ini, itu bukan serta-merta datang begitu saja dari surga ke dunia, tidak. Ini ada runutan ceritanya. Jadi ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kejadian pasal 3 ayat 15, dia katakan gini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, si jahat, si iblis, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia mengejar Allah dengan apa? Dengan agama. Manusia mengejar Allah dengan filsafat. Manusia mengejar Allah dengan amal baik. Tapi karena Allah itu Allah yang kudus, setiap usaha manusia untuk mengejar Allah menjadi sia-sia. Karena firman Tuhan katakan bahwa amal baik kita itu kain kotor, tidak ada artinya. Kejadian pasal 3 ayat 15 adalah Injil mula-mula, kabar baik mula-mula yang Allah berikan bagi manusia, bahwa Allah akan memberikan Mesias bagi manusia untuk menjadi imam bagi kita, menggantikan pelanggaran kita. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pertumpahan darah pertama terjadi. Allah menyembelih hewan dan kulitnya itu dipakai untuk menutupi ketelanjangan manusia. Ini adalah simbol pengorbanan. Pertama kali darah dicurahkan di Taman Eden. Artinya apa? Allah mau menunjukkan bahwa simbol dari pertumpahan darah pertama di Taman Eden itu akan digenapi oleh Sang Mesias. Tetapi orang Yahudi tidak mengetahui hal ini. Nah, lalu apa yang terjadi? Ada sekitar 300 nubuatan secara spesifik yang merujuk pada Yesus dalam Perjanjian Lama. Jadi kitab kita ini bukan kitab yang gedebuk dari surga, enggak. Kitab kita ini adalah kitab yang berbicara tentang karya penebusan dari Kejadian sampai Melaki dan digenapi dalam Perjanjian Baru Yesus Kristus. Jadi yang luar biasa dari iman Kristen kita adalah iman yang tahu asal usulnya. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, lalu apa yang terjadi? Pada 2000 tahun yang lalu, yang mendapatkan kehormatan untuk menyaksikan Sang Mesias itu lahir adalah para gembala. Kenapa saya katakan para gembala mendapat kehormatan? Karena ada banyak sekali, kita ketika Natal sekolah minggu, saya juga pelaku utamanya pada saat saya belum mengetahui tentang kebenaran ini. Mereka suka menggambarkan ada kandang domba, terus ada Yusuf dan Maria, ada bayi Yesus di palungan, ada gembala-gembala, dan ada 3 orang majus. Tetapi kalau kita belajar Alkitab benar-benar, kita menelisik Alkitab benar-benar, maka kita akan temukan bahwa perjumpaan orang majus dengan bayi Yesus itu tidak bersamaan dengan perjumpaan bersama-sama dengan gembala-gembala. Ya, kita lihat di Matius pasal 2 ayat 1, di situ dikatakan bahwa kedatangan orang majus itu sesudah Yesus dilahirkan. Jadi bukan malam pertama, malam Natal, orang majus itu ada. No. Nah, bisa jadi beberapa hari, beberapa bulan, atau di bawah 2 tahun. Malah penafsir Alkitab katakan bisa jadi di bawah 2 tahun. Karena setelah Yesus menyingkir ke Mesir, apa yang dilakukan oleh raja pada saat itu untuk menyembelih anak-anak di bawah umur 2 tahun. Nah, tapi kesimpulan di sini yang bisa saya gambarkan kepada teman-teman di sini adalah bahwa kedatangan Mesias disambut oleh para gembala. Nah, para gembala berjumpa dengan bayi Yesus dalam Lukas pasal 2 ayat 16. Sementara orang majus dalam Matius pasal 2 ayat 3 sampai 11, di situ dikatakan 3 kali orang majus bukan berjumpa dengan bayi Yesus, tapi dengan anak itu. Bahasa yang dipakai dalam terjemahan Yunani itu berbeda. Yang kedua, para gembala menjumpai bayi Yesus di palungan, Lukas pasal 2 ayat 16. Tapi orang majus itu menjumpai seorang anak di dalam rumah, Matius pasal 2 ayat 11. Artinya apa? Artinya yang mendapatkan kehormatan luar biasa seluruh penduduk bumi. Kalau saya katakan misalnya kalau 1 miliar penduduk bumi pada saat itu ada, maka yang mendapatkan kehormatan untuk menyaksikan kelahiran Mesias hanya Yusuf, Maria, para bala tentara surga dan gembala-gembala. Nah, lalu pertanyaannya selanjutnya adalah siapa para gembala ini?
menurut tradisi Yahudi, dalam jurnal Mishah, di situ dikatakan bahwa ada kepercayaan orang Yahudi yang mengatakan bahwa Mesias itu dilahirkan di sekitar Migdal Eder. Nah, Migdal Eder itu artinya menara kawanan domba. Itu jaraknya antara 5 sampai 9 km dari kota Yerusalem. Lalu gembala itu, mereka adalah orang-orang yang terisolir. Mereka itu, kalau dalam tradisi Yahudi, mereka itu warga kelas 3 atau kelas 4 lah, yang paling bawah. Pekerjaan mereka hanya mengawasi kambing domba, memberikan makanan yang terbaik. Tapi yang luar biasa dari kawanan kambing domba yang dipelihara oleh para gembala ini yang ada di Migdal Eder adalah domba-domba yang dikawani oleh mereka adalah domba-domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Wow, ketika saya tahu kebenaran ini, luar biasa sekali. Jadi, para gembala ini, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengamati langit seperti orang Majus. Oh. Mereka orang-orang yang tidak belajar teologi. Bahkan mereka orang-orang yang tidak pernah mencari tanda, tetapi mendapatkan kehormatan dari Tuhan yang luar biasa. Kembali, saya katakan begini, teman-teman dan saya, kita adalah calon gembala. Jadi bukan hanya pakalot saja Pak ya, kita adalah calon gembala yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi saksi marketplace. Coba bayangkan, gembala-gembala itu tanpa memiliki pendidikan formal, tapi kehormatan yang luar biasa Tuhan berikan bagi mereka. Nah, saya mau gambarkan itu seseorang filsuf, namanya John Locke, dari Inggris, di abad ke-17. Dia membagi pengetahuan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sesuatu yang rasional. Pengetahuan itu dinilai secara rasional. Yang kedua, pengetahuan kontrarasional atau irasional. Dan yang ketiga adalah suprarasional. Kalau teman-teman di fisik pasti tahu ini. Ada yang dari fisik di sini? Ada. Pernah dengar tentang ini, teori ini? Tidak pernah dengar. John Locke itu dia yang menemukan trias politika. 3 pembagian kekuasaan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, John Locke ini, dia selain seorang filsuf, dia adalah seorang teolog dari sebuah gereja di Inggris. Nah, apa yang terjadi? Di dalam gambaran kitab yang tadi kita baru baca, ada 3 kepribadian yang teman-teman perlu perhatikan. Yang pertama, kepribadian irasional. Siapa? Herodes. Kepribadiannya irasional. Dia ketakutan, ini ada Mesias, raja orang Yahudi yang lahir. Ini bisa mengguncang tahtanya, bisa mengguncang kepentingan politiknya. Tapi yang kedua, ada orang-orang yang rasional, orang Majusi. Orang-orang ini kemungkinan adalah orang-orang yang berasal dari Babilonia atau berasal dari Persia. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Mesias itu bisa lahir di tempat yang seperti itu? Dan mereka mengejar tanda bintang itu. Karena kalau teman-teman lihat kitab Daniel, Daniel punya peran yang besar ketika dia ada di kerajaan Persia. Dan Daniel adalah orang-orang yang disegani pada saat itu. Tulisan-tulisan Torah itu dipelajari oleh orang-orang Majusi. Wow. Jadi rasionalisasi mereka itu bekerja dengan baik. Sementara yang ketiga adalah orang-orang yang suprarasional, para gembala. Kenapa saya katakan mereka yang suprarasional? Suprarasional itu berbicara tentang supranatural, sesuatu di luar fisika, sesuatu yang dinyatakan oleh sang kausa prima. Kalau baca filsafat ya turun di sekali. Sesuatu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita menerima message-nya, menerima pesannya. Nah, para gembala adalah orang-orang yang terbelakang tapi diizinkan oleh Tuhan untuk sampai ke level itu, supranatural. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka menikmati apa yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka penginjil pertama di Perjanjian Baru. Jadi, teman-teman dan saya, kita adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk mengembalakan banyak sekali orang di marketplace, seperti para gembala itu. Nah, lalu, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan selanjutnya, yang menjadi topik pembahasan kita, Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Ini esensi dari panggilan kita sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang merdeka, untuk menyatakan bahwa Tuhan Sang Mesias itu sudah datang di dunia, dan siapa yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan. Next. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kemerdekaan seperti apakah yang akan menjadi bagian kita? Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan penghambaan. Ada banyak sekali orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi hidupnya masih seperti orang-orang di luar Kristen. Artinya gini, papa mama saya Kristen, jadi otomatis saya secara keturunan adalah KTP Kristen.
Tapi untuk menjadi seorang Kristen seperti kata firman Tuhan, mengikut Kristus, yang pertama yang harus saya lakukan adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Kristenan saya baru terhitung di situ. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika papa mama saya Kristen dan otomatis saya Kristen. No, Kristen nggak otomatis, teman-teman. Nggak seperti itu. Kristen adalah satu kehidupan bersama Tuhan, di mana orang-orang di dalamnya mengalami perubahan, dan perubahannya berdampak sama orang lain. Itulah kekristenan. Jadi kalau hidup kita belum berdampak, kita belum Kristen. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, kata Yesus dalam Matius pasal 11 ayat 28 hingga 30, dia katakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya, jangan sampai ketika kita menjadi Kristen, ada banyak sekali beban yang kita pikul dalam kehidupan kita. Itu pertanyaan besar. Kenapa saya katakan itu pertanyaan besar? Sebab firman Tuhan katakan bahwa kuk yang Tuhan pasang itu ringan. Lalu kuk apa yang ada dalam kehidupan kita sehingga kita melihat kekristenan sebagai sesuatu yang mengerikan? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan. Jadi, kata sukos atau kuk ini di dalam Alkitab diterjemahkan sebagai beban. 1 Timotius 6 ayat 1. Nah, kita bedakan antara kuk rutinitas keagamaan dengan kuk ringan yang Tuhan Yesus berikan, itu berbeda. Sebelum Yesus datang ke dunia, orang Yahudi menerima hukum Taurat dan dirincikan dalam 613 hukum. Seperti apa? Anak yang baru lahir pada hari ke-8 dia harus disunat. Tidak boleh makan bukan hanya babi, tapi kelinci, unta, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada saudara kita yang bilang, oh kamu mau makan babi, dia nggak belajar Alkitab benar-benar. Dia nggak belajar Alkitab benar-benar. Kalau dia bilang dia mengikuti ajaran Abraham, harusnya ajaran Abraham di kitab Ulangan katakan bahwa bukan hanya babi yang tidak dimakan, unta, kelinci, dan kawan-kawan pun nggak dimakan. Dan untungnya ketika Kristus datang 2000 tahun yang lalu, dia menyelesaikan 613 hukum ini dengan 2 hukum yang sempurna. Apa itu? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sesimpel itu. Nah, kuk ini dipasang di atas hewan. Jadi sebatang kayu diletakkan di atas leher sepasang hewan sehingga mereka dapat menarik bersama-sama. Ini menggambarkan kesatuan atau penggabungan. Ada banyak sekali orang Kristen yang ketika masuk Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia berpikir bahwa salib yang dia pikul itu dia pikul sendiri. Sementara kuk itu dia butuh 2 orang untuk memikulnya. Artinya apa? Setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan hanya kita sendiri yang memikul kuk itu, tetapi kita bersama dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Kalau Kristus bersama-sama dengan kita memikul kuk itu, maka saya pastikan bagian terberat Kristus yang pegang, bukan kita. Karena dia pernah melewatinya, hidup sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Dan yang menjadi catatan buat kita adalah ketika dia tergantung di kayu salib, dia katakan apa? Sudah selesai. Artinya apa? Artinya dosa masa lalu kita, dosa yang sebentar akan kita lakukan, maupun dosa akan datang kita, itu sudah diselesaikan di dalam Kristus. Itulah kebenarannya. Artinya apa? Ketika kita memaknai anugerah Tuhan secara nyata, maka anugerah itu akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, bukan dengan setengah hati. Saya konselor psikososial, istri saya psikolog. Kami banyak menemukan orang-orang Kristen yang mohon maaf sudah jadi Kristen bertahun-tahun jadi Kristen, tapi trauma masa lalu itu masih melekat dalam ingatannya. Jadi saya mau jelaskan buat teman-teman di sini. Saya bekerja di dinas sosial, kami biasa menangani kasus-kasus KDRT dulu sebelum diambil oleh pemberdayaan perempuan. Dan dalam penelitian saya di situ adalah korban KDRT dan pelaku KDRT itu siklus yang berputar. Orang yang dulunya dilecehkan oleh orang tuanya, dibully oleh orang tuanya, ketika dia bertumbuh besar, dia akan berpikir gini, oke, saya tidak akan ikut si papa yang jahat sekali. Saya akan mengambil keputusan untuk tidak seperti dia. Tahu nggak? Begitu dia menikah, dia mengulangi kesalahan papanya. Itu siklus. Dan siklus itu hanya bisa diputuskan ketika kita selesai dengan diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita selesai dengan diri sendiri? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menyerahkan trauma masa lalu kita untuk menjadi pelajaran untuk kita ajarkan kepada orang-orang yang mengalami trauma yang sama, sehingga mereka bisa move on dari trauma yang mereka hadapi. Dan saya tanya beberapa teman di gereja, bagaimana kalau di tempat kamu? Bang, sama saja bang, di tempat saya juga sama gitu. Lalu saya katakan, yang bisa memutuskan siklus ini hanya kamu.
Gimana caranya bang? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau dimuridkan. Kalau you tidak dimuridkan, you akan memulai siklus yang berikutnya. Saya katakan pada istri saya begini, kalau tangan saya kena kamu, saya gagal jadi suami. Saya gagal. Jadi ini nasihat buat teman-teman. Kalian besok lulus kuliah, kalian besok menikah, benar? Atau ada yang punya karunia bertarak? Kalau ada punya karunia bertarak, saya mendoakan. Tapi kalau kalian menikah, saya mau kasih tahu buat teman-teman semua bahwa dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Bukan dosa yang tidak bisa diampuni, bukan. Yang tidak bisa mengampuni, ujian Roh Kudus. Tapi dosa yang paling besar yang dilakukan oleh anak-anak muda kita adalah menikah dengan orang tidak seiman. Kalian mau tahu kenapa? Menikah dengan orang-orang tidak seiman itu dosa terbesar. Kalau yang dia nikahi agama seberang, contoh aja ya, Hindu, Buddha, Muslim, misalnya. Kenapa saya katakan dia dosa terbesar? Karena dia lagi membuat Allah Bapa di surga jadi besan. Ya. Kalau dia menikah dengan orang yang belum bertobat lahir baru, masih hidup dalam kegelapan, anak setan. Firman Tuhan katakan bahwa berarti dia bisa bersatu dengan enggak, benar kan? Berarti statusnya masih anak setan. Kenapa saya katakan bahwa dosa terbesar? Dia sedang membuat Allah Bapa di surga jadi besan dengan iblis. Itu dosa. Makanya firman Tuhan jelas-jelas bahwa cari pasangan yang sepadan. Perlu saya sampaikan buat teman-teman di sini bahwa ketika memilih pasangan hidup, yang pertama takut Tuhan, itu nggak bisa diganggu-gugat. Dia harus takut Tuhan. Kalau kalian mau jadi gembala di marketplace, kalau pasangan hidup kalian tidak mendukung kalian untuk pelayanan kalian, fatal. Jadi kita seperti sedang berlari, tapi baju kita sedang ditahan oleh pasangan kita, jadi lari di tempat. Ada banyak sekali pernikahan-pernikahan yang gagal karena dia merasa dirinya lebih hebat dari Roh Kudus. Oh, saya dekat dia supaya secara perlahan-lahan dia terima Yesus sebagai Tuhan. Hello, yang bisa mengubah hati seseorang hanya Roh Kudus. Kamu mau ganti peran Roh Kudus di situ? Hati-hati loh, ada banyak sekali orang yang modus untuk mendapatkan cintamu dia, iya. Ketika setelah menikah, kamu bukan tulang rusuknya lagi, kamu tulang tangannya dan tulang kakinya, dipukul, ditendang dan lain sebagainya, dihina secara verbal. Tanggung jawab saya untuk mengingatkan teman-teman di sini ketika memilih pasangan hidup. Nah, jadi mengasihi Tuhan bukan hanya dengan setengah hati, tapi segenap hati. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, bukan setengah jiwa. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan kalau kita masih dalam kondisi sakit mental. Ada banyak sekali orang datang konseling dan katakan, bang, saya nggak bisa mengasihi orang, bang. Kenapa kamu nggak bisa mengasihi orang? Susah banget gitu. Saya baca firman Tuhan terus tapi saya nggak bisa. Ya udah, kita masuk dalam konseling yang lebih dalam. Lalu saya doakan dia. Dan firman Tuhan katakan bahwa perubahan hidup kita itu dari hari ke hari. Waktu kita lahir baru, roh kita saat itu dijadikan baru oleh Tuhan. Tapi jiwa kita tidak. Jiwa kita masih lama, masih ada akar kepahitan dan segala macam di situ. Itu harus ditebus dari hari ke hari. Perubahan itu harus dilatih. Kita harus melatih itu untuk bisa mengampuni, bisa mengasihi, bisa mencintai orang lain. Itu dilatih dari hari ke hari. Dan untuk menjadikan itu sempurna, kita harus melibatkan kuasa Roh Kudus. Harus. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, bukan setengah akal. Ada banyak sekali orang mengasihi Tuhan seperti Herodes tadi. Dia kumpul ahli-ahli agama, lalu dia katakan begini, ada Mesias yang baru lahir. Dia di mana? Lah, ahli-ahli agama juga nggak tahu. Padahal mereka punya kitab Torah. Oh, menurut tradisi Torah dikatakan bahwa dia akan lahir di Migdal Eder. Dikasih tahu lah. Maka orang yang sakit jiwa ini mulai merancangkan kejahatan. Dia katakan kepada orang-orang Majus, kalau kamu ketemu dengan Juru Selamat itu, Mesias itu, kabari ke saya juga mau sembah dia. Padahal kepahitan dia, rasa tidak ingin disaingi, rasa tidak ingin orang mengambil jabatannya. Setelah saya ketemu anak itu, saya bunuh dia. Ada banyak sekali orang Kristen yang, mohon maaf, ketika masuk dalam pelayanan, karena dia belum selesai dengan dirinya, dia adalah perusak pelayanan. Dia yang menggoyahkan pelayanan. Dan ini bahaya sekali. Kita nggak sadar kalau ketika kita menerima status kita sebagai anak Tuhan, tapi narcissistic personality disorder itu masih ada dalam diri kita. Gak bisa. Bertobat. Nah, jadi ada banyak sekali orang yang berkata dalam pelayanan mahasiswa, dikatakan gini, oh bang, Tuhan kasih saya beban untuk melayani mahasiswa. Hei, ada yang salah dalam mindsetnya. Melayani Tuhan itu bukan beban. Melayani Tuhan itu kehormatan. Yang percaya katakan amin. Melayani Tuhan itu kehormatan. Gak semua orang bisa dipanggil untuk melayani Tuhan. Gak semua. Orang-orang yang full time melayani di gereja itu kehormatan. Yang Pak Gembala pegang saat ini itu kehormatan dari Tuhan.
begitu pula dengan kalian mahasiswa. Ketika kalian di PMK, kalian melayani di PMK, itu kehormatan yang Tuhan berikan, bukan beban. Jadi kalau mindset kita salah, maka apa yang kita kerjakan buat Tuhan itu akan jadi masalah buat orang lain. Jadi hidup yang diinginkan oleh Tuhan adalah hidup yang mana kok yang kita pikul bukan kita pikul sendiri, tapi kita pikul bersama dengan Tuhan. Nah, Roma 12 ayat 2 dikatakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kehendak Allah bisa teman-teman ketahui itu di dalam Alkitab. Itulah kehendak Allah yang kemudian ditransferkan oleh hamba-hamba Tuhan atau ditransferkan di dalam PMK, pesan firman Tuhan. Tapi perlu saya ingatkan buat teman-teman bahwa ada banyak sekali kekristenan modern yang suka mengejar orang untuk menubuatkan dia, profetik. Oh, kamu akan jadi pemimpin dan lain sebagainya. Saya tidak sedang menghina mereka, tapi saya mengajak teman-teman untuk berpikir rasional. Kalau profetik yang dia sampaikan sesuai dengan firman Tuhan, itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau profetik yang dia sampaikan bertentangan dengan firman Tuhan, maka bisa saya pastikan itu tidak dari Tuhan. Wahyu yang teman-teman dapat dengan saya adalah wahyu yang dapat dari sola scriptura. Di luar itu wahyu liar. Makanya firman Tuhan katakan, ujilah setiap roh yang datang padamu. Hati-hati. Sebagai mahasiswa, you harus peka. Teman-teman harus peka. Melihat mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Oleh karena itu kita disebut intelektual. Tetapi, kita jangan hanya berpikir rasional hanya sampai di situ. Karena ada suprarasional, di mana kita melibatkan kausa prima. Allah yang maha kudus, yang maha tinggi. Dia bisa bekerja lawan apa saja. Tetapi tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, Iblis ketika mencobai Yesus 2000 tahun yang lalu, dia mencobai Yesus hanya 3 hal ini. Jangan sampai kemerdekaan kita digoyang hanya dalam ketiga hal ini. Yang pertama, keinginan daging. Bukan B2, bukan. Daging artinya keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, keinginan mata. Dan yang selanjutnya adalah keangkuhan hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Itu bukan dari Tuhan, itu dari dunia. Jadi ketika kita bisa mengekang 3 ini, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, maka hidup kita yang dalam kemerdekaan dengan kata firman Tuhan itu bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bedakan antara melayani Tuhan versus aktivitas rohani, diperlengkapi dan memperlengkapi. Jadi teman-teman, ketika masuk di dalam PMK, teman-teman diperlengkapi oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Perlu diperlengkapi, diajar. Matius 28 ayat 19-20 dia katakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Dimuridkan dulu. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Artinya ketika kita dimuridkan lalu kita menjadi guru, maka tugas kita selanjutnya adalah mengembalakan kembali murid-murid kita. Itu adalah siklus penginjilan. Setelah teman-teman mahasiswa ini diperlengkapi di dalam PMK atau di gereja lokal di mana saja, maka setelah jadi lengkap, memuridkanlah, jangan jadi mandul. Saya aktivis gereja dan saya selalu memotivasi teman-teman di gereja bahwa marilah kita jangan jadi orang yang egois, menerima firman Tuhan setiap minggu. Akhirnya apa? Kita jarang bergerak. Pergerakan yang harus kita lakukan adalah di luar gereja. Itu ladang yang Tuhan siapkan. Ladang yang Tuhan berikan buat para gembala di tempat ini adalah ladangnya di dalam gereja. Tapi kalau teman-teman adalah gembala yang diutus Tuhan di marketplace, maka ladang teman-teman adalah di luar gereja. Maka penting bagi kita punya gereja yang punya pelayanan diakoni. Kisah para Rasul mencatat bahwa ada diaken yang diangkat untuk mengurus meja. Nah, bedakan antara melayani Tuhan dan aktivitas rohani. Perlu sekali. Gereja atau persekutuan dan PMK adalah tempat kita diperlengkapi dan saling mengajarkan bersama. Yang perlu kita ingat adalah jangan sampai kita nyaman di situ. Karena Tuhan ingin kita jadi berkat di luar. Nah, teman-teman perhatikan, selama 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani di Yerusalem, hanya 4 kali tercatat dia di Bait Allah. Koreksi saya kalau salah. Hanya 4 kali dia berada di Bait Allah. Dia melatih murid-muridnya untuk apa? Untuk menginjili keluar. Teman-teman ditempatkan Tuhan di Unpas itu sesuatu yang luar biasa. Masuk ke Unpas itu bukan kecelakaan. No. Masuk ke Unpas itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita untuk jadi berkat di sebelah. Orang bilang FISIP itu apa? Fakultas Ilmu Santet Ilmu Pelet. Dulu saya pertama kali masuk FISIP. Kamu masuk kuliah mana? Di FISIP, FISIP Unpas. Oh, Fakultas Ilmu Santet Ilmu Pelet. Oh, bukan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Artinya apa? Tuhan sudah taruh medan pelayanan kita.
di dalam dunia politik dan di dunia birokrasi. Kalau teman-teman dipercayakan Tuhan, dihukum atau diteknik dan lain sebagainya, maka ladang pelayanan teman-teman di situ. Nah, kita lihat kisah gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Pelajari baik-baik. Apa arti melayani Tuhan? Ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dia datang bukan untuk melayani, tapi bukan untuk dilayani, tapi melayani. Gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka di sebelah kanannya. Kita tidak akan bahas tentang domba dan kambing, karena teman-teman sudah tahu itu. Tapi kita akan bahas tentang esensi pelayanan. Dan raja itu berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagiku sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana aku melihat engkau lapar dan memberi engkau makan dan haus, dan kami memberi engkau minum dan lain sebagainya. Ayat 39, jawaban Tuhan seperti ini. Bila manakah kami melihat engkau sakit di penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan dari seorang saudaraku yang paling dihinai, engkau melakukannya untuk aku. Jadi esensi pelayanan yang Yesus mau gambarkan kepada gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh ini adalah setelah kita diperlengkapi di PMK, keluar dari PMK jadi berkat. Amin. Amin. Seperti itu. Jangan jago kandang. Saya nyaman di PMK, saya main di PMK saja. No, tidak gitu ceritanya. Lu harus keluar dari PMK jadi berkat. Selanjutnya, menjadi gembala di marketplace. Melayani Tuhan itu bisa di mana saja. Hanya orang-orang pilihan yang dipanggil Tuhan di dalam gereja Tuhan. Itu orang-orang pilihan. Saudara dan saya, kita adalah gembala-gembala yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk jadi berkat menggembalakan marketplace. Itulah tugas kita. Nah, kalau pasal 3 17 dikatakan gini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3:17. Nah, saya mau mengutip perkataan dari John Calvin. Dia katakan begini. Tugas setiap orang ialah menemukan pekerjaan seperti apa yang Allah inginkan dia kerjakan. Itulah sebabnya penting bagi seorang untuk mengetahui panggilan Allah dalam hidupnya, sehingga ia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan setia dan tulus. Teman-teman, ketika menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdoa itu untuk hal ini. Tuhan mau taruh saya di mana? Tuhan mau saya jadi berkat di mana? Tuhan mau taruh saya untuk menggembalakan siapa? Itulah tujuan hidup kita. Saya mau bersaksi sebelum menutup kesaksian ini. Saat saya masih kuliah teologi, kuliah teologi Pak. Saya sekolah teologi ya. Kami dengan beberapa rekan mahasiswa kami bangun satu kafe, namanya Cafe Holy Spirit di Kota Sorong. Itu samping supermarket Saga. Tujuan dari kami bangun kafe ini adalah untuk mensupport penginjilan di pedalaman. Dan setelah selesai waktu berjalan kami pelayanan di pedalaman. 2004 saya ditugaskan di Manokwari, di Kabupaten Teluk Bendama. Sekarang Kabupaten Teluk Bendama, dulu masih distrik Windesi. Nah di distrik Windesi itu ada 5 kampung. Kampung Windesi, Kampung Wamesa Tengah, Kampung Sombokoro, Kampung Pemekaran Sande, dan saya lupa lagi satu kampung ini apa. Dan 5 kampung ini kami masuk untuk pelayanan di situ. Suatu ketika saya diberikan kesempatan untuk melakukan KKR di Kampung Sombokoro. Lalu dari desa Windesi kami naik perahu ke desa Sombokoro, itu pulau kecil. Lalu setelah masuk di desa Sombokoro, saya lihat, wah ini rumahnya miskin sekali. Saya bisa katakan miskin menurut standar BPS. Tidak tersedianya sandang, pangan, dan papan, dan lain sebagainya. Jadi klarifikasi miskin, saya simpulkan pada saat itu, miskin sekali masyarakat ini. Hanya satu sekolah SD. Jadi mereka kalau SMP, mereka harus ke distrik. Distrik itu kecamatan, teman-teman. Di Papua itu punya keistimewaan untuk menyebutkan kecamatan sebagai distrik. Nah, jadi ketika sampai di desa itu, hati saya tersentuh, aduh Tuhan sayang sekali ya. Saya kalau milioner, saya pengen bantu masyarakat ini. Lalu kami turun, di siang hari itu kami turun di pinggir pantai, masyarakat menyambut kami, dan ada anak-anak kecil yang, kalau orang Papua bilang, mereka kalawai itu, ikan-ikan kecil di pinggir pantai. Jadi sambil mereka kalawai ikan-ikan di pinggir pantai, ada rekan pelayanan saya namanya James Bataya. Dia minta itu, lalu dia kalawai ikan-ikan. Di airnya sebatas pinggang. Waktu dia kalawai itu ikan, ada ikan besar dari laut. Prediksi saya begini, mungkin ikan hiu kejar dia kebingungan, dia lari ke pantai. Itu fenomena biasa sebenarnya. Lalu ikan itu dia lari ke pinggir pantai, dan si James ini lepaskan kalawai, dia lari, dia tekuk kakinya untuk injak itu ikan. Ikan yang setinggi saya, lebih tinggi dari saya. Dan ikan itu jadi makan siang kami pada saat itu. Lalu hati saya
saya tersentuh dengan firman Tuhan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, teman-teman tahu apa? Murid-murid kebingungan sebelum itu. Guru suruh mereka pergi ke desa-desa terdekat supaya mereka bisa makan atau membelanjakan uang mereka di situ. Tapi kata Yesus kepada mereka, kamu yang beri mereka makan, kamu yang kasih mereka makan. Ayat firman Tuhan itu melekat dalam pikiran dan hati saya. Lalu saya berdoa, dari detik hari itu saya berdoa, Tuhan, saya pengen jadi berkat buat orang-orang ini. Lalu pada tahun 2016, saya ditawarkan beasiswa dari Yayasan Pesat pada Nilai Alexander untuk sekolah di Unpas. Tadinya kami mau sekolah di Unisba untuk buka pelayanan Kristen di situ. Tapi Tuhan kalau kita di Unpas. Lalu kalian mempercayakan kami untuk jadi pembina di PPK Unpas. Dan 2010 saya kembali mengajar di pedalaman. 2011 saya turun ke kota dan saya iseng-iseng berhadiah tes PNS di provinsi. Doa saya sederhana, Tuhan, kalau mau kasih tebus. Kalau tidak, biar saya jadi guru di pedalaman. Sesimpel itu doa saya. Saya lupa 14 tahun 2004 yang lalu, saya pernah berdoa sama Tuhan supaya Tuhan saya mau jadi berkat buat orang-orang ini. Lalu saya bekerja di Dinas Sosial Provinsi Papua Barat sampai detik hari ini. Dan 14 tahun kemudian, dari 2004, saya datang ke kampung itu, namanya Kampung Sombokoro. Kami kasih paket bantuan, bukan saya punya paket pemerintah. Saya kasih paket bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Barat, 52 mesin parut sagu dan 52 mesin parut kelapa. Kan orang di Papua itu makannya sagu. Kalau mereka olah sagu pakai tumang, itu lama, prosesnya berhari-hari. Tapi kalau kita sediakan mesin parut sagu, itu lebih cepat jadinya. Lalu ketika saya menyerahkan bantuan itu, ada gambar di belakang. Apa yang terjadi? Tuhan ingatkan kembali komitmen saya ketika saya ada di pantai itu. Kamu yang kasih mereka makan. Saya menceritakan ini bukan untuk kesombongan, tidak. Kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Tapi yang mau saya saksikan di sini adalah Tuhan menempatkan kita untuk jadi berkat di marketplace. Dan saya bersyukur, saya pernah jadi gimana di sini Pak, tahun 2006. Dan saya tahu gereja ini punya pelayanan diakoni yang keren sekali. Dan bukan hanya di gereja, ada gereja-gereja yang menyadari kisah perempuan yang bijaksana dan perempuan yang bodoh itu. Mereka mulai mengembangkan pelayanan diakoni yang luar biasa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah ketika Tuhan tempatkan kita di mana saja, maka jadi berkatlah di situ. Kalau teman-teman berbicara tentang kita ditempatkan Tuhan di marketplace, maka siapkan hati kita untuk menjadi berkat di sana. Banyak orang tidak tahu kalau saya ini gembala senior di Manokwari. Tidak tahu kan? Nah, teman-teman, Tuhan percayakan saya di bidang penanganan fakir miskin pesisir, pulau kepulauan dan perbatasan antar negara. Di Papua itu kami punya perbatasan antar negara itu dengan satu pulau namanya Palau. Saya yang menangani itu untuk bantu orang miskin di daerah-daerah perbatasan. Teman-teman tahu tidak? Berapa jemaat saya yang saya gembalakan dari pekerjaan saya? Di kota itu ada 12,8 ribu jemaat saya yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Saya gembala senior dong, benar nggak? Benar, karena saya mengembalakan lewat pekerjaan saya. Dan di daerah pedesaan itu ada 97 ribu data BPS jemaat saya. Tugas saya adalah, kalau di gereja-gereja mainstream jemaat bertambah, itu adalah kemajuan gereja. Kalau di pekerjaan di mana saya mengembalakan, jemaatnya harus berkurang. Ya kan, kalau orang miskin bertambah kan saya gagal, benar nggak? Iya. Artinya apa? Ketika Tuhan menempatkan kita di marketplace, siapapun orang yang ada di kantor kita, di tempat kita melayani, atau murid kita, atau orang-orang yang kita jadi advokat buat dia, kita adalah gembala dia. Ya percaya katakan apa? Kalian dipanggil Tuhan bukan hanya untuk menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. No, kalian adalah gembala-gembala yang menyaksikan. Kalau 2000 tahun yang lalu gembala-gembala itu menyaksikan kelahiran Mesias. Kalian adalah gembala-gembala yang Tuhan persiapkan untuk mengembalakan marketplace dan mempersiapkan domba-domba kalian untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia datang bukan sebagai bayi lagi, dia datang sebagai hakim. Artinya apa? Artinya Tuhan mendelegasikan sesuatu yang istimewa dalam kehidupan kita. Jangan berkecil hati dan jangan pernah bingung. Saya undang pemain musik untuk naik atas. Terakhir, saudara, kita adalah gembala yang akan mendapatkan kehormatan untuk mempersiapkan kedatangan Kristus kedua kali. Jadi untuk mengisi kemerdekaan kita di dalam Kristus, yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan hati kita, mempersiapkan posisi kita, sehingga setelah kita diperlengkapi, kita akan jadi berkat di marketplace.